Jadi ini tidak gampang. Orang kompetisi mau cari jabatan luar biasa, saudara sekalian. Tetapi Anda diberikan kepercayaan, ditolonglah jaga amanat ini. Tapi Anda tanggung jawab terhadap tanggung jawab sebagai manusia yang memimpin kepentingan masyarakat begitu banyak. Anda jalankan yang baik saja. Kalau Anda serius saja, dalam pikiran Anda tidak perlu berpikir rahim 2 periode, tidak perlu. Yang penting Anda serius kerja. Itu aja yang saya butuh. Karena memang saya lantik saudara, saya pilih saudara demi menyukseskan agenda-agenda kebijakan itu. Bukan dalam rangka preventif, dalam rangka soal-soal politik. Jadi kalau Anda tidak qualified, Anda tidak melakukan satu terobosan atau Anda tidak amanah, atau Anda tidak melakukan ini secara bagus, itu artinya Anda hianat kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda. Bagaimana kita bicara soal pelayanan kepada masyarakat, soal hidup masyarakat, bagaimana kita mau melaksanakan pikiran-pikiran daripada pimpinan Bapak Bupati kalau kita tidak tanggap. Dan untuk melaksanakan dan untuk mewujudkan pikiran-pikiran yang sudah dituangkan dalam bentuk program tadi, itu tidak boleh person, tidak boleh berjalan sendiri, personifikasi itu tidak bisa. Dia harus melalui tim. Lampiran keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor 821.2/17 tanggal 14 Januari 2021 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2021. Sofyan Abdul Ghafur, SOS, jabatan lama, Kepala Bagian Pemerintahan. Jabatan baru, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Ahmad Haji Bayan, SPD, MPD. Jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran. Jabatan baru, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dr. Agus Salim Kamaludin, MSI. Jabatan lama, Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jabatan baru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dr. Agus Rustam, MSI. Jabatan lama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jabatan baru, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Muksin Ibrahim, SPD. Jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Jabatan baru, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Rais Musa, STMT. Jabatan lama, Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yusmar Aurela, SPI MIR. Jabatan lama, Kepala Bagian Umum. Jabatan baru, Kepala Dinas Pertanian. Rifani Abdul Rajak, SHUD MSC. Jabatan lama, Sekretaris DPRD. Jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Abdurrahman Pepetungan, SHMH. Jabatan lama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan baru, Inspektur. Hamka Mujudin, SH. Jabatan lama, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Jabatan baru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dr. Agus Ridwan Basalim, MSI. Jabatan lama, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Jabatan baru, Sekretaris DPRD. Mustami Jamal SP. Jabatan lama, Camat Petani Utara. Jabatan baru, Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Basir Penda. Jabatan lama, Staf pada Bagian Umum Senda Kabupaten Halmahera Tengah.
Jabatan baru Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Tengah. Yunus Ahmad ST, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Rahmat Jafar SH, jabatan lama Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Jabatan baru Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Wagas Muhammad SPD, jabatan lama Staf pada Bagian Pemerintahan. Jabatan baru Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah. Dr. Sylvia D. Denggo SPPK, jabatan lama Dokter pada RSUD Weda. Jabatan baru Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, cap tertanda Edi Lakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau yang saat ini kami melaksanakan pelantikan dan sumpah para pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Halmahera Tengah. Semoga Engkau anugerahkan kekuatan lahir dan batin bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari, dan ridhoilah acara ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berilah mereka kesadaran pengabdian yang tak banyak pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, penuh tanggung jawab. Jadikan mereka pejabat yang jujur, bersih, dan selalu bertakwa kepada-Mu ya Allah. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama Islam. Ikutilah kata-kata saya dengan hikmah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi rahasia jabatan dan rahasia negara, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,
di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 16 bulan Januari tahun 2021, saya Bupati Halmahera berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridai kita. Fungsi-fungsi pemerintahan itu kita tidak boleh absolut pada tugas rutinitas yang kita hadapi saat itu. Ini yang harus dimengerti. Saya contohkan, kalau urusan inspektorat itu berarti urusannya sifatnya makro, menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi-fungsi koordinasi dan fungsi secara fungsional seperti asisten satu dan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum yang akan menjadi pilar-pilar yang akan atau piranti yang akan memperkuat fungsi-fungsi daripada inspektorat, termasuk pemerintahan di bagian pemerintahan umum, kemudian kepala bagian hukum. Dia merupakan satu simbiosis yang tidak bisa dilepaskan daripada tugas umum pelayanan pemerintahan dalam fungsi-fungsi pengawasan. Soal-soal itu ada di pendidikan, ada di kesehatan, ada di pertanian, ya, ada di perikanan, sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat seharusnya. Jadi ini tidak gampang. Orang kompetisi mau cari jabatan luar biasa, saudara sekalian. Ketika Anda diberikan kepercayaan, ditolonglah jaga amanat ini. Persetan dengan apa pikir itu elang rahim, tapi Anda tanggung jawab terhadap tanggung jawab sebagai manusia yang memimpin kepentingan masyarakat begitu banyak. Anda jalankan yang baik saja. Kalau Anda serius saja, dalam pikiran Anda tidak perlu berpikir elang rahim 2 periode, tidak perlu. Yang penting Anda serius kerja. Itu aja yang saya butuh. Karena memang saya lantik saudara, saya pilih saudara demi menyukseskan agenda-agenda kebijakan itu, bukan dalam rangka teknik, dalam rangka soal-soal politik. Coba Anda mengerti ini. Jadi kalau Anda tidak qualified, Anda tidak melakukan satu terobosan atau Anda tidak amanah, atau Anda tidak melakukan ini secara bagus, itu artinya Anda hianat kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda. Coba sadar, mulai dari mana? Dari mana Anda tidak amanah? Dari mana Anda tidak qualified? Pertama, Anda tidak melakukan rapat koordinasi di internal, saya tidak pernah. Bagaimana Anda bilang itu Anda manajemen yang bagus? Di sekretaris, di bidang Anda tidak pernah melakukan satu proses, melakukan internalisasi, melakukan penetrasi, melakukan transformasi informasi dan kebijakan itu untuk Anda tularkan seluruh unit-unit pelaksana juga Anda tidak lakukan. Bagaimana Anda mengharap terhadap kesuksesan program dan kegiatan? Itu nonsense. Itu gila, hanya orang gila, dan hanya orang yang tidak punya pengetahuan yang akan tidak melakukan itu. Di semua Anda teori, semua Anda lakukan, Anda lewati semua. Kalau Anda eksakta di perjabatan, Anda lalui semua ini, tahapan-tahapan ini. Kalau Anda sarjana ilmu sosial, semua penerapan terhadap manajemen ini semua diberikan kepada Anda, tapi Anda tidak lakukan. Dan kita tahu semua bahwa yang baru dilantik ini harus kita tahu bahwa kita orang ini melaksanakan program dan kegiatan itu mengacu pada
visi dan misi bupati dan wakil bupati. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak melaksanakan itu secara baik, maka visi dan misi itu menurut saya akan dia gagal. Sebagai contoh tadi, Pak Bupati sampaikan ada sebuah urusan dalam pemerintahan itu, dalam kondisi tertentu, semua sektor yang lain itu perlu kita tunda. Tetapi yang diutamakan adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Karena di situ letak martabat dari seorang manusia. Kalau sektor kesehatan dan pendidikan itu kemudian kita gagal, maka aspek yang lain pun akan terikut gagal di situ. Bagaimana kita bicara soal pelayanan kepada masyarakat, soal hidup masyarakat, bagaimana kita mau melaksanakan pikiran-pikiran daripada pimpinan Bapak Bupati kalau kita tidak tanggap. Dan untuk melaksanakan dan untuk mewujudkan pikiran-pikiran yang sudah dituangkan dalam bentuk program tadi, itu tidak boleh person, tidak boleh berjalan sendiri, personifikasi itu tidak bisa. Dia harus melalui tim. Nah, karena kita berada dalam satu tim besar, dalam satu organisasi pemerintahan daerah, kalau semua kita cara berpikirnya seperti itu, saya yakin percaya kalaupun ada keluhan dari masyarakat, itu dapat kita minimalisir dia. Itu memperkecil masalah situ. Ya itu saling itu semua harus seperti itu, satu dengan yang lain. Para asisten dan staf ahli juga begitu. Sekali lagi peduli sedikit. Tidak perlu tunggu Pak Bupati WA jarak jauh, semua apel. Saya kadang-kadang dia ke bawah di grup WA itu Pak Bupati bilang semua apel. Mau dianggap itu biasa-biasa. Tapi bagi saya itu peduli yang bagaimana ya, beliau urusan di laut di Jakarta laut, tetapi masih berpikir kemarin diketahui di halte di daerah ini. Apakah orang ini melaksanakan petugas keterangan? Jadi jangan lihat WA masuk lagi, apel semua di grup, itu punya makna di situ. Beliau harus tahu bahwa kita ini melaksanakan petugas-tugas dan fungsi keterangan sebagai aparatur sipil negara.